Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulansari dengan NIM 1872150315. Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas reguler plus. Dosen pengampu Ibu Sri Winarsi MM. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup ekonomi pendidikan, tugas ujian tengah semester pendidikan IPS. Langsung aja kita bahas ya. Menurut Profesor Samuelson 1961, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia dan masyarakat memilih menggunakan uang atau tidak untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka guna menghasilkan bermacam komoditas dari waktu ke waktu. Seperti contoh gambar yang ada di depan sini, uang dengan pendidikan. Pengertian ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat memilih menggunakan uang atau tidak untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka guna menghasilkan bermacam jenis pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, karakter, dan lain-lain, khususnya melalui pendidikan formal dan mendistribusikannya sekarang dan kemudian hari di antara jenis orang dan kelompok masyarakat. Fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan adalah untuk menunjang kelancaran proses pendidikan, bukan merupakan modal untuk dikembangkan, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, kegunaan ekonomi dalam pendidikan terbatas dalam hal-hal berikut. Contohnya, yang pertama yaitu untuk membeli keperluan pendidikan yang tidak dapat dibuat sendiri atau bersama para siswa, orang tua, masyarakat, atau yang tidak bisa dipinjam dan ditemukan di lapangan seperti prasarana, sarana, media, alat belajar atau peraga, barang habis pakai materi pelajaran. Kemudian yang kedua adalah membiayai segala perlengkapan gedung seperti air, listrik, teleponan, televisi, dan radio. Yang ketiga, membayar jasa segala kegiatan pendidikan seperti pertemuan-pertemuan, perayaan-perayaan, panitia-panitia, dharma wisata, pertemuan ilmiah, dan sebagainya. Yang keempat yaitu untuk memberi pelajaran, untuk materi pelajaran pendidikan ekonomi sederhana agar bisa mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi seperti hidup hemat, bersikap efisien, memiliki keterampilan produktif, memiliki etos kerja, mengerti prinsip-prinsip ekonomi. Yang kelima yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan para personalia pendidikan. Yang keenam, meningkatkan motivasi kerja. Yang ketujuh, membuat para personalia pendidikan lebih bergairah bekerja. Kemudian dengan adanya alokasi anggaran pendidikan diharapkan terjadi pembaharuan sistem pendidikan nasional, yaitu dengan memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai perantara sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Berdasarkan definisi dan fungsi dari ekonomi pendidikan, ruang lingkup ekonomi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu prasarana, sarana, media, alat belajar, dan sebagainya dapat dipenuhi. Ya, yang kedua, proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan lebih intensif sebab para pendidik lebih memuatkan perhatiannya, mereka tidak mencari sambilan di luar. Yang ketiga itu motivasi dan kegairahan kerja personalia pendidikan meningkat. Mereka siap pula untuk meningkatkan profesi. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dalam konteks pendidikan berarti biaya pendidikan adalah suatu hal yang baik. Untuk itu materi non materi yang dikorbankan demi kelangsungan pendidikan agar mencapai suatu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain berbentuk uang atau biaya dalam pendidikan antara lain yaitu biaya operatinus, biaya modal, biaya operasional, biaya rata-rata atau AC, biaya marginal atau MC, biaya privat, biaya sosial pendidikan, joint cost pendidikan, pendekatan kecukupan, konsep produksi,
kaitan antara input dan output dan pendidikan. Kualitas pendidikan dilihat dari segi tinggi dan luasnya ilmu pengetahuan yang dicapai oleh seseorang yang menempuh pendidikan. Sedangkan kualitas dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh lembaga pendidikan pada setiap kurun waktu tertentu. Ya baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.